Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Ini kita proses laker lagi. Kebetulan peminatnya itu sangat banyak ya. Bahasa Indonesianya bearing tulisannya. Ini kita proses pembakaran nanti di tempat. Ini proses pelurusan ya, kita pakai alat bantu 2 yang kayak kunci ini ya. Sudah kita bikin, kita las. Itu alat bantunya. Untuk laker yang tebel-tebel, ini tebelnya hampir 2 cm. Itu butuh alat bantu yang kuat. Nah, ini kita lurusin dengan ditempa. Ini yang satunya teng udah lurus. Kita kembali ke buat bakar ya. Nah, ini kita tempa. Kita mau bikin sebuah pisau ya. Ini nanti kita potong, ada sisanya, terus ujungnya itu kita runcingin sekalian biar nanti tidak terlalu menghabiskan bahan, nggak ada yang mubadir. Semuanya bisa diproses di tempat, tidak ada yang kebuang. Nah, bagian ujungnya itu kita lurusin, kita tempa-tempa supaya biasanya ujung itu kalau nggak kita teliti kadang ada bagian yang pecahnya karena proses penempaan modot itu loh, bukan pecah bahasanya, saling tindih di antara unsur-unsurnya itu, jadi kadang ada yang tidak lengket. Bagaimana saya menjelaskan itu kurang bisa. Intinya karena ujungnya kotak terus ditempa lurus, itu kadang begitulah intinya. Kalau saya motongnya miring dari awal, insya Allah bagus. Tapi kan tidak miring tempanya. Kita akalin di tempat. Ini kita potong dengan mesin cutting ya, Mas, cutting. Karena kalau kita pakai gerinda tangan kelamaan, ini tebel ini saudara. Kelihatan di kamera kecil tapi ini tebel sekali. Meskipun kecil tapi tebel. Nah, gitu. Bahan tebel kayak gini enaknya kalau bikin arit itu bisa babar, bisa segitu itu bisa jadi 2. Nah, ini kita bagian peksinya kita tempa-tempa. Nanti ini peksinya kenapa itu lebar, nanti ada proses dibur saudara. Kalau dibur itu butuh peksi yang lebar. Kenapa begitu? Karena emang posisinya ada ngebur itu ada tempatnya. Kalau peksinya itu kecil, nanti ngebur itu susah. Nanti rawan patah karena emang nggak ada kanan kirinya. Buat bur itu kalau bisa kan tengah, ya kanan kirinya itu posisinya harus pas supaya burnya itu kuat gitu loh. Kalau pinggir itu nanti bisa, karena sering terjadi kan kalau ngeburnya itu terlalu ke pinggir nanti peksinya patah kayak gitu. Nah, pokoknya begitu saya jelasinnya yang masih bingung. Ini kita sebagai pandi besi itu tidak sekedar hanya menipiskan, menempa saja, tapi kita didapuk sebagai arsitek juga saudara. Kok begitu om, ada arsitek segala padahal pandi besi pun ya iya, kita harus memikirkan bagaimana itu dipakai itu bisa awet, nyaman, peksi nggak patah, supaya ini itu bagus, kekuatannya itu diukur, dipakai itu enak, itu kita harus mikir, nggak sekedar kita bikin terus di tempat terus disepuh celup jadi, enggak. Kita harus bisa mengkondisikan bagaimana bilah tersebut selain landep tapi dipakai juga nyaman, sekaligus dia mempunyai struktur yang kuat. Kalau enggak arsitek apa itu namanya? Entahlah, pokoknya begitu ya. Itu adalah proses menggerinda, sudah halus kita sepuh. Nah, ini proses sepuhnya.
seng gitu. Nah, sepuh sampai dingin ya di olinya. Nah, nanti kenapa kok nyepuh kadang pakai oli, kadang pakai air, kadang oli, kadang air. Itu saya punya tujuan ya. Nah, ini kita bur ya tadi ya. Kita bur. Terus ini sudah ada bekasnya, terus kita tinggal melurusin. Kenapa kok begitu Om? Supaya lurus, saudara-saudara sekalian. Nanti kalau yang saya bur ini, nanti kayunya saya bur, nanti nggak lurus, nggak ketemu. Nah, itu adalah gambar dari pemesan, mintanya begitu. Jadi saya ngikut aja. Jadi nggak pakai yang namanya itu karah atau cincin. Yes, pokoknya kayu gitu, gambarnya ya kayak gitu. Terus ini kita pin. Nah, pinnya sudah masuk. Nah, itu sudah jadi ya. Langsung kita cepetin supaya pemirsa bisa langsung. Nah, ini dari tebal menipis, keren kan? Itu bagian pangkal itu tebal, terus kita tipisin. Soalnya apa? Biar kuat sekaligus ujungnya itu kalau dipakai terus itu ngasahnya kalau terlalu tebal nanti kelamaan kecapek nanti. Oke lah, kira-kira seperti itu ya teman-teman sekalian. Terima kasih dari Kiai Wasi. Wassalamualaikum.